Hey, what's up? Welcome to my channel. Jadi di video kita kali ini saya akan membahas tentang biografi dari band Ungu yang dimana saya akan membahas tentang perjalanan karir band Ungunya itu sendiri, awal terbentuknya band Ungu itu, dan album-album dari band Ungu, dan tragedi yang menimpa band Ungu saat konser, dan kehidupan religius dan sosial band Ungu, dan lain-lain. Gimana kelanjutannya? Kita intro dulu. Sebelum Ungu terbentuk, Frankie Hediakso, gitaris band Ungu zaman dulu, selaku pendiri band Ungu itu pernah membentuk band yang bernama Glasses sekitar tahun 1993 hingga 1995. Anggota Glasses itu yaitu Aryo Wahab pada vokal, Pasha Akbar pada drum, Odot pada gitar, Harry pada bass. Memasuki tahun 1996, Glasses bubar karena ditinggalkan para personil hingga menyisakan Eki dan Pasha Akbar pada drummer. Pada tahun 2000, pada tahun itu juga mereka bertemu Maki Parikesit, pemain bass dari band Ungu, Gatskei, keyboardis dari band Ungu, dan Michael P, yaitu vokalis band Ungu pada waktu itu. Awalnya mereka datang dengan bandnya masing-masing, tapi karena sering ketemu, sering ngobrol, akhirnya mereka nge-gym bareng, mulai dari studio hingga panggung-panggung 17-an dan pensi sekolah seputar Tebet. Namanya band manggung mesti punya nama. Akhirnya mereka memutuskan Ungu sebagai nama band mereka, sekaligus pada tanggal 8 Juli ditetapkan sebagai hari jadinya Ungu. Jadi band Ungu itu lahir pada tanggal 8 Juli. Tak lama itu Pasha Akbar Firmansyah keluar. Tak lama Pasha Akbar Firmansyah, pemegang drum Ungu dulu, keluar. Posisi Pasha Akbar Firmansyah digantikan oleh Muhammad Nur Rahman sebagai audition player. Jadi yang menggantikan Pasha Akbar Firmansyah itu drummer Ungu yang sekarang, Roman. Pada tahun 1997, Roman sang drummer memutuskan untuk keluar dan ingin fokus dengan band metalnya Garuk. Jadi sebelum Roman itu di band Ungu, ia mempunyai band bernama Garuk, alirannya metal. Tempat Roman sebagai penabuh drum akhirnya digantikan oleh Richard Jerome drum sebagai member resmi band Ungu.
tahun 1986 tahun 1998 vokalis Ungu saat itu Michael, pencipta lagu Bayang Semu, akhirnya memutuskan untuk keluar dari band Ungu karena kesibukan yang lain. Hingga pada tahun 1999 posisi Michael digantikan oleh Sigit Purnomo, yaitu Pasha. Dan pada tahun 2000 mereka bertemu dengan Anang Hermansyah dan memperkenalkan Ungu dengan seorang produser musik, yaitu Handi Santoso, yang pada saat itu masih menjabat sebagai managing direction dari Warner Music Indonesia. Disitulah Ungu mengisi 2 album kompilasi Klik bersama deretan artis-artis lainnya seperti Lakuna, Borneo, Piknik. Dan energi kedua lagu tersebut adalah Hasrat dan Bunga. Album pertama band Ungu yang diberi judul Laguku pada tahun 2002, saat hendak mempersiapkan album perdana, Richard sang drummer keluar dan membentuk Flow Band Drive bersama teman bandnya. Akhirnya kekosongan drummer kembali diisi oleh Roman. Setelah Roman itu gabung, keluar, dan posisi Roman dulu digantikan oleh Richard keluar, Roman masuk. Pada saat itu juga Roman dan Enda yang tadinya hanya audition player akhirnya benar-benar menjadi member band Ungu. Roman dan Enda itu dulunya sebagai audition player di band Ungu dan sekarang menjadi member tetap di band Ungu. Lanjut. Pada tanggal 6 Juli 2002 Ungu akhirnya merilis album debutnya bertajuk Laguku dengan single pertama di album Laguku, yaitu Bayang Semu, yang menjadi soundtrack dari sinetron ABG yang tayang di RCTI. Meski terbilang sukses, album ini baru mendapatkan Platinum Award setelah hampir 2 tahun album ini rilis. Jadi album Laguku ini baru mendapatkan Platinum Award setelah hampir 2 tahun sejak album ini dirilis. Awalnya formasi di album pertama ini terdiri dari 6 personel. Pasha pada vokal, Eki pada gitar, Enda pada gitar, Maki bass, Roman pada drum, Guts keyboard. Namun sebelum album pertama dirilis, Eki gitaris dan Guts keyboard mengundurkan diri, padahal mereka berdua masih mengisi rekaman dan mixing untuk album pertama, dan hingga akhirnya sisa 4 personel, yaitu Pasha pada vokal, Enda pada gitar, Maki pada bass, dan Roman pada drummer. Pada saat Ungu melakukan konser tour, mereka membutuhkan gitaris lagi untuk menerjemahkan konsep 2 gitaris yang ditinggal Eki
Dan akhirnya diajaklah Onci dari band Funky Kopral sebagai audition player. Jadi pada waktu Ungu konser tour, dia mengajak Onci dari band Funky Kopral untuk menjadi audition player di band Ungu. Album Tempat Terindah dirilis pada tahun 2003. Onci yang saat itu baru keluar dari band Funky Kopral akhirnya mau menjadi full member di Ungu, menggantikan posisi Eki, sang gitaris di band Ungu. Album kedua Ungu yang diberi judul Tempat Terindah dirilis pada bulan Desember tahun 2003. Album ini menjagokan Karena Dia Kamu sebagai single pertama dan Suara Hati dipilih sebagai single kedua baru 4 bulan dirilis. Penjualannya telah mencapai 80.000 kopi, jumlah yang cukup signifikan jika dibanding dengan album pertama yang telah mendapatkan platinum 150.000 kopi. Album Laguku 150.000 kopi, album Tempat Terindah 80.000 kopi. Dalam hitungan waktu 1,5 tahun, yang dalam waktu 1,5 tahun itu album pertama yang diberi judul Laguku. Dan pada tahun 2005-2006 Ungu mengeluarkan album yang diberi judul Melayang. Pada tahun 2005, Ungu menjadi salah satu artis yang berkolaborasi dengan Chrisye, album Chrisye Senyawa. Pada tahun yang sama, Guts, keyboardist dari band Ungu yang dulu, yang sebenarnya keluar dari Ungu, akhirnya direkrut lagi sebagai audition player. Yang dulunya Guts itu keyboardist band Ungu full member, sekarang dijadikan audition player. Dan mereka merilis album Melayang pada bulan Desember 2005. Di albumnya yang ketiga dengan single yaitu Demi Waktu, Ungu mendapatkan double platinum. Berkat lagu Demi Waktu yang kita dengar setiap hari, itu Ungu mendapatkan double platinum. Dengan hits Demi Waktu mengantarkan Ungu jadi MTV Exclusive Artist pada bulan Desember 2005. Gaung Demi Waktu merambah negeri ke jiran Malaysia. 4 perusahaan label berebut untuk mendapatkan hak edar di sana. Label rekaman Surya Record atau disingkat SRC, perusahaan yang juga menaungi Siti Nurhaliza, akhirnya keluar sebagai pemenang. Jadi lagu Demi Waktu ini direbutkan oleh banyak perusahaan label di Malaysia, dan yang mendapatkan hak edar di Malaysia itu yaitu Surya Record.
untuk mengeluarkan sebuah mini album untuk menyambut bulan suci Ramadan 1427 Hijriah bertajuk Surgamu yang dirilis pada tahun 2006. Hanya dalam tempo 10 hari sejak rilis mini album Surgamu yang terjual sebanyak 150.000 keping. Bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan penghargaan inspiring atas album religi Surgamu. Sayangnya, saat hendak menerima penghargaan di Istana Wapres, Ungu yang mengenakan setelan jas yang dipadu celana jeans ditolak masuk ke dalam istana dengan alasan pakaian yang tidak sesuai dengan protokol istana. Protokoler istana. Dalam penghargaan MTV Indonesia 2006, Ungu masuk dalam 3 nominasi, yaitu Most Favorite Group Band atau Duo, Best Direction Demi Waktu, Abimael Gandhi, dan Video of the Years Demi Waktu. Ungu dengan dukungan Email Live Production dan Trinity Optima Production membuat buku biografi yang diberi judul Email Live Ungu Book Magazine. Itu diluncurkan pada hari Kamis pada tanggal 10 Mei 2007 di Jakarta. Dicetak sebanyak 40.000 eksemplar. Buku tersebut memuat biografi masing-masing personel, diskografi band Ungu, foto-foto, dan bahkan chord lagu-lagu Ungu. Ungu juga sering terlibat dalam pembuatan album soundtrack. Ungu pernah menyumbangkan lagu untuk film Buruan Cium Gue yang dilarang edar. Ungu pun menyumbangkan 3 buah lagu untuk film Coklat Strawberry, yakni 2 lagu baru Di Sini Untukmu dan Sahabatku, serta mengikuti lagu Berjanjilah dari album ketiga mereka yang berjudul Melayang. Dalam ajang SCTV Music Award 2007 di Balai Sidang Jakarta JHCC, Ungu mendapatkan 4 kemenangan dalam album Surgamu yang diproduseri oleh Trinity Production, membawa Ungu menjadi penerima penghargaan album religi lagu paling ngetop dan video klip paling ngetop untuk lagu Andai Ku Tahu. Sedangkan Layang dengan lagu andalan tercipta untukmu memenangkan kategori album pop rock duo atau grup pada acara SCTV Music Award pada tahun 2007. Dan pada
pada tahun 2007-2008, Ungu kembali merilis album yang keempat yang diberi judul Untukmu Selamanya. Album ini di-launching di 4 negara sekaligus, yaitu 9 Agustus di Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Agustus di Singapura, 12 Agustus di Hong Kong, dan puncaknya 15 Agustus di Jakarta, Indonesia. Lagu andalan dalam album ini antara lain Kekasih Gelapku, Cinta Dalam Hati, Apalah Arti Cinta, dan Izinkan Aku. Dan menyambut Ramadan 1428 Hijriah, Ungu kembali merilis album religi yang berbentuk mini album yang bertajuk Para Pencarimu. Dalam album ini, Ungu berkolaborasi dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Album ini hanya berisi 5 lagu, yaitu Para Pencarimu, Sembah Sujudku, Surga Hati, Sesungguhnya, dan Tuhanku. Sebelum mini album ini dirilis, 3 dari 5 lagu telah terpilih sebagai soundtrack sinetron religi yang tayang selama bulan Ramadan. Yang tayang selama bulan Ramadan. Ungu kembali merilis penghargaan untuk kategori band ngetop ajang SCTV Music Award 2007 yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 24 Agustus 2007. Dalam ajang itu, Ungu berhasil menyisikan grup band lain seperti Ada Band, Peter Pan, Raja, dan pendatang baru yang mendadak populer seperti Kangen Band. Pada tahun 2007, Ungu bersama Samson dan Naf dijuluki The Rising Star. The Rising Star, band oleh penyelenggaraan konser musik akbar Sunreanalin, Email Live Production, dan Deteksi Production, juga oleh raksasa label rekaman musikal studio. Jadi itulah album keempat mereka yang diberi judul Untukmu Selamanya. Album kelima mereka yang diberi judul Penguasa Hati, dan album keenam mereka yang diberi judul Timeless. Album ketujuh mereka yang diberi judul Mozaik. Dan pada tahun 2016, Pasha, sang vokalis, memutuskan untuk vakum dari band Ungu setelah memulai menjabat sebagai wali kota di Palu pada tanggal 17 Februari 2016. Hal tersebut tidak membuat band ini bubar atau mencari vokalis baru. Personil lain memberikan dukungan penuh terhadap sang vokalis Pasha. Band Ungu telah merilis single pertama tanpa Pasha berjudul Tanpa Hadirmu dengan Endak dan Onji sebagai pengisi suara. Oke, kita langsung ke tragedinya. Maaf, habis album Penguasa Hati, album 1000 kisah satu hati, habis itu baru Timeless,
Habis itu baru Mozaik. Gue salah baca. Ketenaran selain membawa penggemar yang banyak juga menimbulkan dampak negatif. Seringkali konser band ungu memakan korban. Saat konser di Mojokerto, Jawa Timur, 30 Maret 2006, puluhan wanita pingsan. 9 bulan kemudian, tepatnya 19 Desember 2006, konser Popkoholic with Ungu di Stadion Widya Mandala, Krida, Kedung Uni, Pekalongan, berakhir dengan ricuh yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka yang sangat serius karena terinjak-injak dan kekurangan oksigen ketika puluhan ribu orang berdesakan keluar usai menyaksikan konser mereka. Selain mengeluarkan 2 album religi pada pertengahan 2007, kelima personil ungu bersama-sama menunaikan ibadah umroh untuk pertama kalinya. Ungu pun berupaya menciptakan hubungan yang lebih intim dengan penggemarnya dengan memberikan beasiswa kepada 5 penggemar ungu yang kurang mampu. Oke, segitu dulu pembahasan gua tentang biografi band ungu. Tinggalkan komentar kalian di bawah. Gua harus membahas tentang biografi dari band apa lagi. Tetap kerja keras, apapun usaha, apapun kerjaan Anda, janganlah malu dengan kerja kalian. I'm Iqbal. Bye.